Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum. Hadirin jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa memanfaatkan, kita bisa menggunakan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita sekalian. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang mulia ini mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ketakwaan yang kita tingkatkan, Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan iman, Islam dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita masuk pada tahun 2025 dan kita akan meninggalkan 2024. Terjadinya pergantian tahun bukan berarti umur kita semakin panjang. Terjadinya pergantian tahun itu untuk mengingatkan kepada kita bahwa waktu itu akan terus berjalan walaupun kita tidak menggunakan waktu. Yang kedua, pergantian tahun mengingatkan kepada kita bahwa jumlah umur kita secara angka itu bertambah, tapi justru mendekati sebuah kematian. Pergantian tahun mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak akan bisa balik lagi kepada tahun-tahun sebelumnya. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, terjadinya pergantian tahun bukan berarti kita harus bereporia, berpesta. Kenapa? Karena kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa waktu itu akan terus berjalan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita cuma 3 waktu. Pertama, waktu yang lalu.
waktu yang sudah berlalu, yang tidak akan mungkin kembali lagi kepada kita. Kedua, waktu sekarang. Itulah waktu yang kita miliki ketika kita gunakan. Yang ketiga adalah waktu yang akan datang. Itulah waktu dengan penuh harapan. Karena belum tentu kita akan bisa menggapai waktu yang akan datang. Jadi Allah Subhanahu wa taala cuma memberikan kita 3 waktu. Waktu yang lalu tidak akan pernah kembali lagi kepada kita. Waktu sekarang, waktu yang itulah yang kita miliki kalau kita gunakan waktu tersebut. Waktu yang akan datang itu cuma sebuah harapan yang kita harapkan agar bisa kita menggapai waktu yang akan datang. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian, begitu banyak Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang waktu di dalam Al-Qur'an. Kadang dengan kalimat wadduha, demi waktu duha. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan begitu banyak waktu. Yang kedua, wal-laili wan-nahar, demi waktu malam, demi waktu siang. Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan wal fajr, demi waktu fajar. Dan salah satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala, satu surat yang khusus kita diingatkan dengan waktu adalah surat Wal Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang waktu? Agar kita jangan terlena terhadap waktu. Karena orang yang berhasil adalah mereka yang mampu untuk menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Tapi orang yang gagal adalah orang yang membiarkan waktu begitu saja berjalan di hadapan dia. Orang yang berhasil adalah orang yang mampu untuk memanage waktu dengan sebaik mungkin. Karena kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu waktu sangat sedikit di dunia ini. Kita diberikan waktu cuma 12 bulan dalam 1 tahun. Kita diberikan waktu cuma 24 jam dalam 1 hari. Kita diberikan waktu cuma 60 menit dalam 1 jam. Dan kehidupan kita pun di dunia dibatasi dengan waktu yang dikenal dengan waktu ajal. Jadi kehidupan kita di dunia ini dibatasi dengan waktu. Sementara kita hidup tidak bisa terlepas dari waktu. Kita hidup di dunia ini tidak bisa keluar dari waktu karena kita berada dalam waktu. Waktu dalam kehidupan kita memiliki konsep bukan sebagaimana konsepnya orang barat yang mengatakan time is money. Waktu itu adalah uang. Konsep yang seperti ini memberikan kepada kita, menjadikan kita menjadi orang-orang yang materialistis. Pokoknya kita lakukan semuanya harus menghasilkan uang. Manusia yang sangat pragmatis. Islam tidak. Ali bin Abi Thalib mengatakan al-waqtu kas-sayf illam taqta'u qata'aka. Waktu itu seperti pedang. Kalau Anda tidak mampu untuk menggunakan waktu, waktu itu akan terus berjalan. Begitu juga ketika Anda tidak mampu untuk menggunakan pedang, pedang itulah yang akan menghunus Anda. Artinya kalau kita tidak mampu untuk menggunakan waktu, waktu terus berjalan. Dan tidak akan kembali lagi kepada kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam satu surat yang khusus berkenaan dengan waktu, wal asr, demi masa. Diawali dengan wal asr. Kata-kata al asr sebetulnya kalau kita lihat dalam sebuah kamus, al asr itu perasan. Asrul inab, memeras anggur. Ada kata-kata asr. Kenapa waktu disebut dengan dalam ayat Al-Quran itu disebut dengan al asr? Sebetulnya az-zaman itu waktu, al-waqt juga waktu. Tapi di sini disebut wal asr itu waktu, zaman, masa. Karena orang dalam setiap hari dia selalu memeras keringat dia, mengeluarkan keringat tenaga untuk menghadapi kehidupan, untuk mengisi waktunya dalam kehidupan dunia ini.
Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengingatkan kepada kita tentang surat ini. Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjahnya terhadap makhluknya manusia kecuali surat ini, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan hanya surat ini, lakafathu, dicaya cukup. Karena surat ini memiliki makna yang sangat luas, mendalam, sangat universal, sangat komprehensif. Sehingga kalau kita lihat wal asri, demi masa diawali dengan kalimat masa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita waktu, agar kita jangan terlena dengan waktu, jangan lupa dengan waktu. Jangan melalaikan waktu, jangan mengabaikan waktu. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, Allah Subhanahu wa taala ingatkan, innal insana lafi khusrin. Innal insana, diawali dengan kalimat huruf taukid, innal insan, sesungguhnya manusia, lafi khusrin, sungguh dia berada di dalam kerugian. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara, bersumpah dengan waktu, kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan, sesungguhnya manusia mereka dalam kerugian, berada dalam kerugian. Jemaah sekalian, setiap manusia pasti mereka mau untung dalam kehidupannya. Ketika kita dagang mau untung, ketika kita usaha mau untung. Nah, kita pun menjadi umat Islam mau untung, untung pahala. Keuntungan kita ketika kita beribadah adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan ganjarannya berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah keuntungan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini sebutkan innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu sungguh mereka dalam keadaan rugi. Untuk agar manusia tidak menjadi putus asa, bagaimana caranya mereka bisa menjadi orang yang beruntung? Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun menyampaikannya dengan kalimat exception, pengecualian. Mustasnayat, illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Mereka yang mau beruntung adalah mereka yang kecuali kalau mereka hidupnya didasari dengan amanu, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, kalau dia didasari kehidupannya dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan keberuntungan. Karena iman ini merupakan modal kita untuk mendapatkan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Kebahagiaan itu tidak dilihat dari harta yang banyak. Kebahagiaan itu tidak dilihat dari ketenaran dia, kepopularitasan dia. Orang yang duitnya banyak belum tentu bahagia. Orang yang populer belum tentu bahagia. Orang yang jabatannya tinggi pun belum tentu bahagia. Yang bahagia adalah mereka yang didasari dengan illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman. Kenapa? Karena dengan berimanlah dia akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi nanti di akhirat berupa surga Allah Subhanahu wa taala, dan itulah keuntungan yang nyata. Yang kedua, wa amilus solihat. Hidupnya dipenuhi dengan amal soleh, berbuat baik. Tidak henti-hentinya dia melakukan perbuatan baik. Karena memang manusia yang terbaik adalah mereka yang khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling bermanfaat untuk manusia lain. Hidupnya senantiasa beramal soleh, berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa beribadah, tidak pernah meninggalkan kewajiban dia dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Kepada manusia dia senantiasa berbuat baik dengan akhlak yang baik. Itulah amal soleh yang bukan hanya untuk diri kita,
tapi juga untuk orang lain. Dia menjadi orang yang soleh untuk dirinya, tapi juga dia menjadi orang yang muslih, berbuat baik untuk orang lain. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghadapkan satu hubungan dengan berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, watawasau bil haq. Senantiasa mengingatkan orang untuk melakukan al-haq, kebenaran. Mengingatkan orang untuk melakukan kebenaran. Terutama di rumah tangga kita, jangan sampai di rumah tangga kita ada anak-anak yang meninggalkan sholat. Ada anak-anak yang tidak membaca Al-Quran atau tidak bisa membaca Al-Quran. Ada anak-anak yang mereka berani melawan orang tua. Kita ingatkan, watawasau bil haq. Karena keberkahan rumah tangga adalah dengan kita menyampaikan kebenaran kepada anak-anak kita. Sambil kita mendoakan mereka. Yang keempat adalah watawasau bis sabr. Dan hendaklah menyampaikannya itu dengan rasa sabar. Kuncinya di sabar. Ketika dia menyampaikan sabar atau tidak, karena kesabaran itu merupakan kunci dalam setiap ibadah. Orang tidak sabar tidak akan mampu untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena sabar itu ada 3 kata para ulama. As-sabru alal wajibat. Sabar di dalam melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. As-sabru alal manhiyat. Sabar di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah sabar alal musibah, ketika menghadapi musibah. Dan ketiga-tiganya ini harus dimiliki oleh orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang menjadikan rasa takjub, betapa ajaban li amril mukmin, sangat mengagumkan urusan orang-orang mukmin. Apabila dia mendapatkan kebaikan, dia bersabar, dia bersyukur. Tapi apabila dia mendapatkan musibah, dia bersabar. Walaisa hadza illa li amril mukmin. Tidaklah ini bisa dilakukan kecuali bagi mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang beriman itu kadang dia bersyukur, kadang juga dia bersabar. Sehingga para ulama terjadi perbedaan pendapat, mana yang lebih utama, orang yang bersyukur atau orang yang bersabar. Kedua-duanya sama. Ketika dia diberikan nikmat, dia bersyukur, dia menjadi orang yang utama. Ketika dia bersabar, ketika dia mendapatkan musibah, lalu dia bersabar, dia juga menjadi orang yang utama. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, pergantian tahun mengingatkan kita bahwa waktu terus berjalan. Manfaatkanlah sisa waktu kita yang masih ada di hadapan kita. Karena waktu yang lalu tidak akan pernah lagi kembali kepada kita. Dan waktu yang akan datang pun belum tentu untuk bisa kita hadapi. Karena itu sebuah harapan. Tapi manfaatkanlah waktu yang ada di hadapan kita. Sambil kita mengevaluasi. Apakah waktu yang lalu kebaikan kita banyak atau sedikit. Maka kita tambah dengan kebaikan-kebaikan yang sedang kita hadapi dalam waktu sekarang ini. Jangan sampai waktu yang lalu lebih baik daripada waktu yang sekarang. Waktu yang sekarang lebih buruk daripada waktu yang lalu. Jangan sampai. Yang terbaik adalah waktu yang sekarang itu lebih baik, terbaik dari waktu-waktu sebelumnya. Artinya kita memiliki peningkatan dalam kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini saja mudah-mudahan renungan kita tentang akhir tahun bisa bermanfaat bagi kita sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.